Hai semua. Mari kita lanjutkan kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku pada bab ke-11. Bertemu kembali dengan dokter cantik. Tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar tak ketinggalan video baru dari kami. Selamat menyimak. Warga berdatangan ke mobil kami dan berusaha mengeluarkan kami. Di dalam mobil Xenia ini terdapat 6 orang penumpang dan seorang sopir. Sopir dan penumpang yang berada di depan belum sadar. Orang-orang kesulitan mengeluarkan kami dari mobil, hingga datang polisi dan ambulan. Aku merasa tak dapat menggerakkan kedua kakiku. Penumpang yang selamat dibawa ke puskesmas terdekat. Ternyata wajah dan tanganku tergores pecahan kaca. Kaki kananku patah, sedang kaki kiri tertusuk benda lumayan dalam. Langit mulai terang ketika dokter telah merawat lukaku. Untuk kaki yang patah harus dirujuk ke Surabaya untuk dilakukan operasi penyambungan. Sengaja aku tak ingin membuat kedua orang tuaku khawatir, jadi aku tak memberitahunya. Aku dibawa ke Surabaya menuju rumah sakit Dr. Ramelan. Ini pasien baru rujukan dari Jombang, kaki kanan patah, ucap seorang perawat yang membawaku dari puskesmas tempat pertolongan pertama tadi. Selamat pagi, Letnan Imam. Kita bertemu lagi di sini. Suara lembut itu membuat mataku nanar mencari sumber suara itu. Utami, panggilku lirih. Utami tersenyum lalu membaca hasil diagnosa yang diberikan perawat tadi. Kenapa harus ke sini lagi? Kenapa harus bertemu Utami lagi? Lagi-lagi aku harus berhutang budi padanya. Utami kembali ke meja dokter di ruang UGD. Mungkin dia muak padaku yang telah memberinya harapan lalu meninggalkannya tanpa permisi. Perawat dan sopir ambulan yang membawaku tadi berpamitan, menyerahkan aku di rumah sakit ini, di bawah pengawasan Utami tentunya. Beberapa orang perawat pria mengantarku ke ruang röntgen. Dari jauh kulihat Utami tampak sibuk dengan berkas di hadapannya. Sekali kami bertemu pandang, dia tersenyum ke arahku. Selesai röntgen, aku dibawa ke ruangan perawatan. Ruangan serba putih ini mengingatkan peristiwa 2 tahun yang lalu. Tok. Selamat siang. Sosok cantik itu datang membawa nampan berisi makan siang. Aku yang terlelap seketika bangun dan mencoba duduk. Utami meletakkan nampan dan membantuku duduk. Tadi pagi jadi dokter UGD, sekarang JDO pengantar ransum, candaku pada gadis dengan rambut diikat ekor kuda. Pengen tahu reaksi kamu kalau aku bawain makan siang kayak gini, ternyata malah tidur. Gak bilang-bilang dulu sih kalau mau kesini. Kalau bilangkan aku bisa siapin balon sama bunga-bunga biar ruangan ini lebih semarak. Tuh kan, gombal lagi. Jalan aja gak bisa, bergaya mau ngasih bunga segala. Gimana hasil röntgen tadi? Kakiku gak apa-apa kan? Patah tulang betisnya, Utami menunjuk kaki kananku. Kok diperban dua-duanya? Tanyaku penasaran. Yang kiri tertusuk, seperti tertusuk benda keras yang cukup dalam. Lukanya kecil, tapi dalam. Di puskesana sudah dijahit, jadi aman. Tinggal kaki yang kanan, harus dilakukan operasi penyambungan. Tangan kanan tergores pecahan kaca, sebagian wajah juga, röntgen toraks aman. Tak ada luka dalam. Terang Utami panjang lebar. Tok. Pintu terbuka, seorang OB membawakan nampan yang berbeda ke dalam ruanganku. Terima kasih, ucap Utami, sambil menerima nampan tersebut. Kok double? Tanyaku pada Utami. Kalau cuma satu, aku yang makan, kamu jadi penonton. Gak terbalik? Aku yang makan, kamu yang jadi penonton. Emang bisa ngambil nampan di sini? Goda Utami, sambil menunjuk nampan yang di seberang meja sana. Aku makan dari sini. Kamu liatin dari sana ya. Kekehnya membuatku ikut tertawa. Akhirnya kami makan bersama, sambil bersenda gurau. Dia tak berubah meski aku telah mengecewakannya dulu. Tak sedikit pun dia membahas masa lalu. Terlihat tulus dan mengena di hati, meski aku hanya mempermainkannya. Aku berharap, jika memang berjodoh dengannya, semoga Tuhan memberikan rasa cinta yang tulus seperti cinta yang diberikan padaku. Jika dia bukan jodohku, semoga dia mendapat jodoh yang sayang dan perhatian padanya. Keesokan harinya, aku menjalankan operasi penyambungan tulang betis. Operasi dilakukan pada pagi hari. Utami datang menemaniku sebelum aku masuk ke dalam ruang operasi, memberi semangat. Operasi yang dilakukan berlangsung kurang lebih 4 jam. Ketika aku keluar dari ruang operasi, ternyata Utami masih di sini bersama kedua orang tuaku. Mereka tampak sangat akrab dan kompak menyambutku. Sampai di ruang perawatan,
Ibu yang penasaran dengan sosok Utami langsung mencecar beberapa pertanyaan. Dokter tadi itu siapa? Dia menemani ibu dari awal datang. Dia tahu semua tentang kamu. Kayaknya dia paham banget sama kamu. Dia tahu kamu baru pulang tugas dari Lampung. Celakaan di Jombang, dulu pernah tenggelam pas seleksi Taifib. Pokoknya dia tahu semua. Ibu jadi aneh liatnya. Bapak, ibu ingat dokter yang mengobati Imam dulu waktu opname akibat tenggelam dulu? Ya dokter Utami itu. Wajarlah kalau dia tahu semua tentang Imam, dia yang merawat Imam dulu, terangku. Tapi kok dia tahu kamu baru tugas dari Lampung, tahu kalau rumahmu di Kertosono? Bapak gak kalah penasaran sama dokter cantik itu. Dari kemarin kan kami ngobrol banyak, Pak. Tapi ibu rasa dia beda loh, Mam. Kayak udah deket sekali sama kamu, tebak Bapak. Iya, Pak, sama kita juga baik dan menyodara sekali. Penunggu lainnya gak ada yang dikasih makanan dan minuman. Tapi kita dikasih macam-macam hidangan waktu nunggu operasi. Ibu semakin penasaran. Bapak merasa dia suka sama kamu, Mam. Bener gak? Aku gak bisa jawab, senyum simpulku membuat kedua orang tuaku semakin penasaran. Apa kamu juga suka sama dia? Cecar ibu. Terdengar suara pintu diketuk lalu seorang dokter cantik membawakan nampan makanan. Selamat siang, waktunya makan. Ini dokter Utami, dok ini kenalkan kedua orang tua saya. Mereka siap melamar dokter kalau saya sudah sembuh nanti, ucapku tersenyum. Tuh kan, bener perkiraan Bapak. Mesti sudah ada apa-apanya. Anak bapak nih udah sakit masih aja bisa bikin candaan. Utami berkata malu-malu. Yang bener, Mam, tandas Bapak. Insya Allah, Pak. Jawabku tegas. Suasana menjadi hening, silahkan makan dulu, setelah ini ada obat yang harus dimakan. Utami mengalihkan pembicaraan. Mohon izin, saya permisi dulu, Utami berkata sambil menunduk. Sebelum Utami menjauh aku menarik lengannya, tetaplah di sini. Pak, Bu. Imam meminta doa restu Bapak dan Ibu untuk hubungan kami, kemarin saat di Lampung kami sempat putus komunikasi, tetapi ternyata Tuhan mempertemukan kami kembali, meski dalam keadaan Imam yang kurang sehat. Imam berharap ini menjadi tanda dari keberlanjutan hubungan kami. Aku berkata di depan Utami dan kedua orang tuaku dengan tegas. Apa dokter menerima anak saya? Tanya Bapak. Saya tak bisa menjawabnya sekarang, mungkin waktu akan menjawabnya nanti. Saat ini kita fokus untuk penyembuhan Mas Imam terlebih dahulu. Utami menjawab dengan suara pelan. Baiklah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya dokter pada anak saya. Saya akan tetap menunggu jawaban dokter, ucap Bapak. Saya permisi dulu, Assalamualaikum. Utami meninggalkan ruangan, hingga ruangan terasa hening. Aku meminta petunjuk ya Tuhan. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.